Pricing Part 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kresna dan di video kali ini kita akan membahas materi terakhir dalam sesi atau periode UAS Cost Accounting 2 yaitu pricing. Pricing ini sendiri sebenarnya materi yang ada di buku Hongren, jadi nggak disajikan di buku charter, dan di buku Hongren itu dia ada di chapter ke-13. Chapternya dekat sama chapter yang mempelajari activity based costing. Jadi nanti di dalam latihan soalnya kadang-kadang ada yang dipadukan nih antara materi pricing sama materi ABC atau activity based costing yang telah kita pelajari dulu di cost accounting 1 bagian UAS. Nah, materi pricing ini akan terbagi ke dalam 5 subbab, yaitu subbab pendahuluan, lalu ada faktor utama yang mempengaruhi pricing, kemudian juga kita nanti akan pelajari tentang analisis costing dan pricing dalam jangka panjang, lalu jenis pricing, dan faktor non-biaya. Pembahasan video kita akan terbagi menjadi 3 part. Nah, di part pertama kita akan bahas dulu 2 subbab yang paling awal, yaitu pendahuluan dan faktor-faktor utama yang mempengaruhi pricing. Oke, kita masuk ke subbab pertama. Di pendahuluan, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi dan konsep dasar. Kemudian kita akan lanjut ke mempelajari basic terminologinya. Jadi apa saja istilah-istilah yang perlu kita ketahui di dalam bab ini yang berbeda dari bab-bab sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke definisi. Jadi kalau kita bertanya apa itu pricing gitu ya. Pricing ini sendiri merupakan proses penentuan harga jual terhadap output atau produk, kita bisa mengenalnya produk ya, yang dimiliki oleh perusahaan. Ini tidak terbatas ke perusahaan manufaktur ya, perusahaan servis, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur sama saja gitu ya. Akan ada pricing berdasarkan tentu saja kapasitasnya dan jenis bisnisnya masing-masing. Nah, dalam menentukan harga jual, manajemen harus memiliki kemampuan untuk mengakumulasi seluruh biaya yang terkandung dalam produk dan perhitungkannya dalam penyusunan keputusan harga produk. Jadi pada dasarnya, keseluruhan bab ini itu akan menjawab pertanyaan berapa harga yang sebaiknya di-charge atau ditetapkan oleh perusahaan terhadap produk yang dijualnya. Oke, jadi kita di materi-materi kelas sebelumnya sudah belajar banyak hal dari mengakumulasi biaya, kita belajar juga tentang efisiensi, belajar tentang standar costing dan lain sebagainya. Di terakhir ini kita akan belajar bagaimana cara menetapkan harga ya. Jadi sesederhana itu tujuan bab ini. Tentu untuk menetapkan harga tidak boleh sembarangan ya. Kita harus perhitungkan dan pertimbangkan banyak hal dan ada metode-metodenya juga untuk membuat harga sebuah produk. Nah, inilah yang akan kita pelajari nanti. Kita akan perdalam menurut cost accounting itu bagaimana sih cara kita membuat harga gitu. Nah, di sini kita kasih contoh pendahuluan dulu ya. Apabila manajemen perusahaan mengetahui data bahwa untuk membuat satu unit produk dibutuhkan total variable cost sebesar $6 dan total fixed cost yang dibebankan per unit atas produksi sekian produk, ya nggak disebutin berapa produknya, pokoknya untuk produksi sekian adalah $4. Maka manajemen harus menetapkan harga jual di atas $10. Karena kalau misalnya menetapkan harga di bawah $10, misal hanya menetapkan harga 7 karena fixed cost-nya tidak dihitung gitu. Nanti perusahaan akan mengalami kerugian. Jadi penetapan harganya gagal ya kalau sebuah harga ditetapkan tidak sesuai ekspektasi atau malah menghasilkan kerugian, ya berarti harga tersebut gagal ya, karena harga ini tidak mampu menutup seluruh biaya yang terjadi. Ini tentu saja yang ingin dihindari oleh perusahaan. Makanya setiap manajemen pasti menguasai dasar-dasar dari pricing ini. Lalu terkadang juga manajemen memiliki ekspektasi tersendiri nih terhadap harga jual produk. Misal gini teman-teman,
Dengan ilustrasi yang sama kayak tadi, manajemen berpendapat bahwa mereka minimal akan menjual produk dengan margin 20%. Margin itu bisa diartikan sebagai profit. Nanti ada istilah lainnya lagi namanya markup. Nah, jadi teman-teman kalau ketemu istilah margin, markup, atau profit itu sama saja. Sama saja juga dengan operating income gitu ya. Pokoknya untung artinya itu ya. Jadi dia menjual produk dengan marginnya 20% dari total biaya, maka harga jual atas produk itu nanti akan menjadi 12. Kenapa? Karena tadi kita tahu unit total cost-nya itu adalah 10%, kemudian 20% dari 10% itu yang merupakan untungnya tadi adalah 2 gitu. Jadi harganya itu nanti akan terdiri dari total cost ditambah dengan margin atau untungnya. Total cost-nya itu $10, untungnya $2, maka total menjadi $12 tuh. Ini contoh paling sederhana dalam pricing ya, membuat sebuah harga. Nanti permasalahan yang akan muncul di dalam bab ini akan lebih kompleks. Misalnya saja ketika perusahaan dihadapkan pada mekanisme persaingan pasar. Jadi di mana manajemen itu dituntut untuk selalu dapat menghasilkan harga yang ideal, tidak terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Karena di dalam pasar persaingan sempurna, misalnya begitu kan, perusahaan bukanlah merupakan price maker. Jadi kontradiksi dengan yang kita pelajari. Kita di sini mempelajari pricing, bagaimana cara membuat harga. Tetapi ketika berhadapan dengan pasar persaingan sempurna, justru pasar tersebut adalah di mana kalau teman-teman masih ingat pelajaran ekonomi, di mana pasar persaingan sempurna itu tidak ada di antara pelanggan atau kan customer atau produsen atau perusahaan yang membuat harga. Tidak bisa keduanya membuat harga gitu. Jadi harga ditentukan oleh tangan tak terlihat, oleh pure dari supply and demand gitu. Lalu, misal apabila diketahui dalam pasar perusahaan sejenis biasa menjual produk yang sama dengan margin 10% sampai 15%, artinya persentase di antara 10 dan 15 ini bisa disebut dengan istilahnya itu adalah competitive margin ya. Jadi margin atau tingkat profit yang kompetitif di dalam pasar gitu ya. Maka perusahaan hanya akan dapat menjual produk tersebut paling tinggi di harga 11,5, di mana 11,5 ini adalah kondisi perusahaan untung 15%, sedangkan yang tadi itu 110 ya, kalau 10% itu 110 adalah kompetitif margin terendah. Jadi perusahaan nanti akan terbatas di 110 sampai 115% atau berarti di 10,5 di 11 sampai 11,5 si harga jualnya itu ya. Interval harga jualnya cuma di 11 sampai 11,5. Ketika perusahaan menjual di atas 11,5 ya sudah pasti tidak laku karena dalam pasar persaingan sempurna banyak sekali orang-orang yang berjual hal-hal yang sama. Bayangkan teman-teman ke pasar mencari bawang ya, ketika ada salah satu penjual yang tidak kompak, dia naikin harga sendiri pasti langsung sepi pasarnya. Kenapa? Karena dalam pasar tersebut banyak sekali pedagang yang menjual barang-barang yang sama ya, bawang tadi itu. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti akan kita beberapa soal, beberapa bagian akan nyerempet juga ke ekonomi sedikit. Nah, itulah bab pricing. Dan atas sebab itu juga di dalam pricing ini nantinya sebenarnya nggak terlalu banyak hitungannya ya, yang ditonjolkan justru lebih ke hafalan-hafalan. Dibanding bab sebelumnya yang sangat menonjolkan hitungan, bukannya nggak ada sih, ada tetapi bukan merupakan hal yang dominan ya, bukan sajian utamanya si perhitungan itu sendiri. Jadi kayak kita baca biologi aja gitu ya, hafalan-hafalan. Oke, next kita akan masuk ke basic terminology. Di sini ada beberapa istilah yang teman-teman harus pahami dulu, gitu ya, sebelum lanjut lagi membahas materi-materi berikutnya. Jadi di sini ada beberapa terminologi. Pertama adalah kompetitor. Kompetitor ini memiliki pengertian perusahaan lain yang berada pada lini bisnis yang sama dengan perusahaan yang sedang dianalisis. Misal kita sedang menganalisis perusahaan mie instan, gitu ya.
mie instan A. Mie instan A nanti dia punya saingan, punya kompetitor, perusahaan lain yang juga memproduksi mie instan. Jadi lini bisnisnya sama, bahkan kadang-kadang barangnya juga sama yang diperjualbelikan, tapi kan nggak sama persis gitu ya, berbeda-beda. Tapi eh, sama-sama saja intinya barangnya sama-sama mie instan kayak tadi gitu. Nah itu yang disebut dengan kompetitor. Gitu. Jadi untuk dapat menjadi kompetitor dia harus punya lini bisnis yang sama dulu. Kalau lini bisnis yang berbeda itu bukan kompetitor jatuhnya gitu. Misal apa perusahaan makanan ringan dengan perusahaan mobil ya itu bukan kompetitor karena dua-duanya menghasilkan output yang berbeda. Lalu yang kedua adalah long run pricing, yaitu proses penentuan harga yang memperhitungkan keseluruhan biaya termasuk biaya yang timbul sebelum periode produksi. Nanti ini akan dibahas lebih banyak di video part kedua ya, yaitu yang membahas analisis pricing jangka panjang. Aku kasih bocoran sedikit, nanti dia akan membahas mengenai value chain yang mungkin teman-teman sudah pernah pelajari di matkul-matkul tingkat 2 sebelumnya, value chain. Kemudian ada bahas-bahas juga R&D cost, research and development. Ya, inilah ya research and development itu merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka melakukan riset dan membuat pengembangan atas prototipe produk hingga produk tersebut dapat layak dijual ke pasar. Nanti dalam analisis pricing jangka panjang, hal tersebut akan diperhitungkan juga, teman-teman. Research and development. Yang keempat ada market base. Dan yang kelima sekalian adalah cost plus base atau bukan cost plus base ya, tapi cost plus approach. Yang ini market based approach. Kedua terminologi ini merupakan jenis dari pricing. Jadi nanti pricing itu ada jenisnya. Metode-metodenya itu ada dua, yaitu market based approach dan cost plus approach. Kalau market based itu merupakan salah satu teknik dari pricing yang mengacu pada kondisi pasar dan kesediaan customer untuk membeli produk. Tapi kalau cost plus itu adalah pricing yang mengacu pada target profit perusahaan yang dapat dilakukan dengan membuat margin harga atas gitu. Jadi kalau market base itu kita ngikutin harga-harga yang sudah ada. Kalau cost plus itu kita membuat harga. Perusahaan membuat harga. Nah, di sini berarti kita bisa mulai lihat ya, kalau market based approach ini kan tadi karena dia tidak bisa membuat harga, dia pasti ada di pasar persaingan sempurna. Kalau cost base ini dia ternyata bisa membuat harga, berarti dia bukan di pasar persaingan sempurna ataupun persaingan monopolistik, bukan. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya value added cost. Value added ini adalah biaya yang apabila dihilangkan atau dieliminasi akan mengurangi kegunaan atau kepuasan yang didapatkan oleh customer. Jadi merupakan part terpenting di dalam sebuah produk. Gitu. Ya. Kebalikan dengan non value added cost. Jadi kalau non value itu biaya yang apabila dihilangkan tidak akan mengurangi kegunaan atau kepuasan yang didapatkan oleh customer. Itu. Jadi ketika ada value added itu ketika ada proses produksi misal nanti dia akan menambah nilai jualnya. Tapi kalau non value added cost dia tidak. Dan pelanggan pun tidak merasa menjadi lebih puas dan menjadi tidak lebih puas. Jadi sama saja gitu kalau non value added cost itu. Jadi contoh-contohnya akan banyak kita dapatkan di dalam chapter 13 Hongren di dalam bukunya gitu ya, antara yang value added cost dan non value added cost. Di sini kita hanya menjelaskan sekilas aja gitu ya. Apa sih pengertiannya? Oke, kita lanjut. Nah, ini 3 terakhir dari basic terminology adalah cost insurance. Cost insurance sendiri memiliki pengertian sebagai peralihan atau reklasifikasi biaya menjadi manfaat yang diakibatkan dari aktivitas konsumsi perusahaan. Nah, itu cost insurance. Ada lagi yang disebut dengan lock-in cost. Kalau lock-in cost itu adalah biaya yang belum terjadi, tapi pasti akan terjadi di masa depan. Ini mirip kayak out of pocket cost gitu sifatnya. Gitu.
Jadi belum out of pocket kan gitu ya, belum terjadi atau belum keluar, tetapi sudah pasti gitu, bakal keluar uang tersebut dari dompet, makanya disebut out of pocket. Ini juga sama, lock-in cost adalah biaya yang belum terjadi, tapi pasti akan terjadi di masa depan. Tapi alasannya yang beda ya, kalau ini alasannya sudah direncanakan ya, direncanakan dalam artian dari jauh-jauh hari beberapa tahun sebelumnya. Jadi sudah diperkirakan dari jauh-jauh hari, kemudian rencana keputusannya dibuat per tahun gitu. Kayak restricted cash deh. Perusahaan punya utang nih. Selama ini bayar bunganya seperti biasa dan pokoknya nominal pokoknya jatuh tempo tahun depan, akhir tahun. Akhirnya di awal tahun perusahaan langsung melakukan restricted pembatasan cash sehingga nggak semua cash bisa digunakan. Jadi aman nanti untuk membayar utangnya itu bisa ada uang. Namanya lock-in cost. Terakhir adalah value chain. Nanti ini yang akan kita pelajari juga di dalam analisis jangka panjang, yaitu gambaran besar dan lengkap yang memperlihatkan keseluruhan jenis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam perjalanannya menghasilkan sebuah produk. Nah, value chain ini meliputi analisis jangka panjang terhadap biaya produk. Nah, itulah yang disebut dengan value chain. Kemudian kita lanjut ke subbab yang kedua. Di sini kita akan kita akan mempelajari faktor utama yang mempengaruhi pricing. Ada 3 hal, yaitu customer, competitors, dan cost. Kita akan bahas dulu yang customer. Jadi customer atau pelanggan ini dapat mempengaruhi keputusan pricing melalui permintaan terhadap produk atau jasa yang dijual ya. Faktor utama yang dapat meningkatkan demand produk adalah fitur dan kualitas dari produk yang ditawarkan. Logikanya, semakin beragam fitur dari sebuah produk dan semakin baik kualitasnya akan membuat customer bersedia untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan dengan harga yang tinggi. Bagaimanapun, kualitas yang baik sebanding dengan biaya produksi yang lebih tinggi. Dalam hal ini, manajemen perusahaan harus mempertimbangkan sebaik mungkin pada tingkat kualitas mana barang akan dijual dan menyesuaikan terhadap kemampuan produksi perusahaan. Ya, jadi kembali lagi ke konsep bahwa perusahaan itu inginnya menghasilkan barang yang berkualitas sangat bagus, sangat baik, kualitas terbaik, tetapi barang dengan kualitas yang sangat baik membutuhkan kos yang sangat besar juga. Makanya beberapa perusahaan, pada akhirnya semua perusahaan itu akan memilih kualitas yang sebanding dengan kos yang mampu gitu ya, yang mampu si kosnya ini dibayar oleh si perusahaan. Nah gitu ya. Jadi customer itu dari sisi demand-nya ya mempengaruhi price. Kita tahu ya kalau demand-nya besar berarti price-nya akan ikut besar juga. Gitu ya. Tapi kalau harga naik, demand bisa turun. Harga terlalu naik, demand bisa turun juga gitu. Kayak misalnya harga ayam ketika masih 35.000, yang beli hanya 10.000 orang. Tapi kalau misalnya harganya naik, yang beli jadi turun. Orang-orang berpindah misalnya jadi beli ikan atau jadi beli daging gitu. Beralih ke barang substitusinya, semacam itu. Lalu yang kedua adalah kompetitor. Manajemen harus selalu waspada terhadap perusahaan kompetitornya. Keberadaan kompetitor menyebabkan timbulnya barang substitusi nih, karena kan si kompetitor itu pasti berada pada lini bisnis yang sama, bahkan menghasilkan produk-produk yang serupa. Nah, dalam kurva ekonomi kita tahu bahwa barang substitusi berpotensi membuat kurva demand semakin elastis. Nah, ini yang bahaya bagi perusahaan ya. Kalau misalnya kurva demand semakin elastis, berarti ketika perusahaan berubah harga sedikit saja, maka pengaruhnya akan banyak. Misal, perusahaan naikin harga sedikit saja, pelanggan langsung turun banyak. Perusahaan turunkan harga sedikit saja, pelanggan datang makin banyak. Nah itu namanya barang substitusi. Kayak tadi bawang itu ya,
uang kalau misalnya harga rata-ratanya 10.000 seperapat misal. Kemudian ada satu penjual yang ngejual di 13.000 sendiri. Dia pasti nggak akan laku, pasti nggak akan ada yang mau beli. Tapi kalau misalnya dia jual di harga di bawahnya kembali kayak 9.000 atau 8.000, udah pasti langsung diserbu banyak orang, gitu. Itu saja yang masih satu jenis output ya, satu jenis output tapi berbeda penjual. Apalagi kalau misalnya produknya berbeda-beda gitu. Lebih teras lagi substitusinya. Jadi gitu ya. Kalau kompetitor melalui barang substitusi itu mempengaruhi pricing-nya. Lalu yang terakhir adalah cost, teman-teman. Jadi biaya dalam hal ini dapat mempengaruhi juga pengambilan keputusan pricing karena berpengaruh pada kurva penawaran. Jadi kalau customer itu tadi kurva permintaan, kalau cost kurva penawaran. Kalau kompetitor itu adalah mempengaruhi dari sisi barang substitusi, ya. Jadi di sini disebutkan bahwa biaya dapat mengaruhi pengambilan keputusan pricing karena berpengaruh pada kurva penawaran. Semakin rendah biaya produksi atas sebuah output atau produk, semakin besar juga willingness to pay atau kesediaan produsen untuk menjual lebih banyak unit barang. Dan sebaliknya, bagaimanapun kesediaan produsen untuk menambah penjualan barang harus diimbangi dengan pertimbangan antara cost dan revenue ya. Jadi harus tetap pertimbangkan. Jangan sampai kita menjual di atas demand alias oversupply, nanti malah terbuang sia-sia output atau barangnya karena ya tidak terbeli gitu. Manajemen hanya akan menambah produksi suatu output jika revenue yang dihasilkan dari penjualan tambahan output tersebut, atau kita biasa sebut marginal revenue ya pada bab DCA, jangan lupa, melebihi biaya yang harus ditanggung dalam produksi tambahan produk tersebut. Dengan kata lain, marginal revenue harus lebih besar daripada marginal cost. Manajemen akan menambah produksi. Jadi ingat-ingat konsep yang dipelajari pada bab differential cost analysis yang lalu, terutama pada bagian yang membahas tentang accepting or refusing an additional order, karena beberapa kasus ada sangkut pautnya dengan bab differential cost analysis. Oke, untuk video part pertama kita cukupkan dulu sampai di sini. Untuk teman-teman yang belum paham, silahkan balik lagi videonya ke bagian yang tidak paham dan silahkan ditonton lagi berulang-ulang. Kemudian bagi teman-teman yang sudah bisa memahami, teman-teman boleh mulai lanjut lagi ke next video, ke part 2. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.